Baik, terima kasih. Pada sore hari ini KPK melaksanakan satu kegiatan penegakan hukum yang berupa penahanan terhadap tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pada hari ini Kamis 8 Desember 2022, kami akan menyampaikan informasi yang masih terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. KPK sebelumnya pun telah menyampaikan pada publik terkait dengan penetapan pengumuman 13 orang tersangka yang terdiri dari 1. SD, Hakim Agung pada Mahkamah Agung. GS, inisial GS, Hakim Agung pada Mahkamah Agung juga. Inisial PN, Hakim Justisial, Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, dan Asisten Hakim Agung GS. RN, Staf Hakim Agung GS. ETP, Hakim Justisial, Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung. DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. NA, PNS Mahkamah Agung. AB, PNS Mahkamah Agung. YP, pengacara. ES, pengacara. HT, swasta, debitur operasi simpan pinjam ID. Kemudian yang ke-13, IDKS, swasta, debitur operasi simpan pinjam ID. Untuk kepentingan proses penyidikan, tersangka GS dilakukan penahanan oleh tim penyidik KPK selama 20 hari pertama yang dimulai pada tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2022 di rutan KPK pada Pom dan Jaya Guntur. Konstruksi perkaranya diduga telah terjadi bermulai di awal tahun 2022, adanya perselisihan di internal operasi simpan pinjam ID, kemudian terjadi pelaporan perkara pidana dan gugatan perdata yang berlanjut hingga proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang. YP dan ES ditunjuk oleh HT sebagai pengacara untuk mendampingi selama 2 proses hukum tersebut berlangsung. Terkait perkara pidana, HT melaporkan Budiman Gandhi Suparmas selaku pengurus KSP ID karena adanya pemalsuan akta dan putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang dengan terdakwa Budiman Gandhi Suparman dinyatakan bebas. Langkah hukum selanjutnya yaitu jaksa mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Agar pengajuan kasasi jaksa dikabulkan, HT menugaskan YP dan ES untuk turut mengawal proses kasasinya di Mahkamah Agung. Karena YP dan ES telah mengenal baik dan biasa bekerja sama dengan GY sebagai salah satu staf di Kepanitraan Mahkamah Agung untuk mengembisikan putusan, maka digunakanlah jalur DY dengan adanya kesepakatan pemberian uang sejumlah sekitar Singapura dolar 2.200
202.000 atau setara dengan 2,2 miliar rupiah. Untuk proses pengisian putusan, DIY turut mengajar NA yang juga selaku staf di kepenetraan Mahkamah Agung, dan NA selanjutnya mengkomunikasikan lagi dengan RN selaku staf Hakim Agung GS dan PN selaku asisten Hakim Agung GS sekaligus sebagai orang kepercayaan dari GS yang adalah salah satu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI. GS kemudian ditunjuk menjadi salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara terdakwa Buniman Gandhi Suparman. Selama proses kasasi, RN dan BN selalu aktif mengkomunikasikan keinginan HT, YP, GS, dan GS. Keinginan HT, HP, dan GS terkait pengundisian putusan kasasi terpenuhi dengan putusnya terdakwa Budiman Gandhi Suparman dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana penjara selama 5 tahun. Dalam mengundisikan putusan kasasi tersebut, sebelumnya juga diduga telah ada penerimaan uang pengurusan perkara melalui DIY yang kemudian uang tersebut diduga dibagi di antara DIY, NA, RN, PN, dan GS. Sumber uang yang digunakan YP dan ES selama proses pengundisian putusan di Mahkamah Agung berasal dari ST. Berikutnya, sebagai realisasi janji pemberian uang, YP dan ES juga menyerahkan uang pengurusan perkara di Mahkamah Agung tersebut secara tunai sejumlah sekitar US dolar Singapura 202.000 melalui DIY. Sedangkan mengenai rencana distribusi pembagian uang sebesar uang Singapura dolar sebesar 202.000 tersebut dari DIY kepada NA, RN, PN, dan GS masih terus dikembangkan lebih lanjut oleh tim penyidik. Tersangka disangkakan melanggar. Pertama, tersangka HT, YP, dan ES sebagai pemberi disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Tersangka GS bersama-sama PN, RN, NA, dan DY sebagai penerima disangka melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B junto pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi terkini dari KPK dalam kegiatan sore hari ini.